Mungkin yang mengucapkan terima kasih dulu ya karena sudah menyempatkan waktunya dalam kegiatan ini. Jadi pertama-tama kita berdoa dulu sebelum kita mulai supaya apa yang kita akan lakukan atau kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa menurut orang masing-masing doa dulu. Yang pertama akan membawakan mohon bantuan untuk capai nabi. Badan kekar umurnya kuat. Bawa pedang bukanlah pedang. Apa kabar diri semua? Selamat datang di acara ini. Jadi untuk hari ini kita akan ada destinasi terkait. Jadi destinasi itu adalah bentuk dari pemahaman kita yang kita dapat dan kita tularkan ke teman-teman, nantinya kita sampaikan ke teman-teman apa yang kita dapat bulan akhir ini. Jadi adalah pemahaman dan pengalaman kita berdua dengan Pak peserta yang sendiri yang dilihat. Nah, yang pertama untuk susunan diskusinya adalah mengantar dengan diskusi, jadi tentang kegiatan diseminasinya, kemudian materi tentang budaya positif di sekolah dan diskusi budaya positif dan implementasinya nanti. Dan tanya jawab dan penutup. Jadi yang pertama di sini apa itu budaya positif dan budaya. Jadi di sini yang teman-teman ketahui tentang budaya positif di sekolah. Jadi apa sih yang teman-teman pikirkan kalau berkali disiplin itu apa kira-kira? Disiplin. Artinya untuk disiplin itu pasti ada hukumannya kemudian. Jadi ada hukuman, kemudian ada budaya sanksi seperti itu. Tapi budaya positif itu berbeda teman-teman ya. Jadi budaya positif itu di sekolah ada itu nilai. Jadi di sekolah kita itu ada nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada siswa atau murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian beberapa yang terkait dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu adalah menuntut segala program anak. Jadi kita hanya bisa menuntun. Jadi seperti petani ya, kita hanya bisa misalkan ada sayuran sawi, kita tidak bisa merubahnya menjadi sayuran kampung misalnya. Tapi kita bisa menuntun tubuhnya sawi tersebut supaya lebih sehat. Kita bisa memberikan pupuk, kita bisa memberikan sinar yang banyak sehingga tumbuhnya akan bagus seperti itu. Jadi tidak bisa merubah dari kodratnya tanaman tersebut. Nah, sama juga dengan anak kita seperti itu di sekolah. Nah, kemudian untuk konsepnya ini kita berdua menjelaskan, tadi sudah dijelaskan tentang perubahan pola belajar, kemudian disiplin positif di sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, peningkatan nilai kebajikan, dan fungsi kontrol, dengan keyakinan kelas dan segitiga revolusi. Nah, itu yang saya sampaikan nanti. Kita mulai dari perubahan pertimbangan sudah. Nah, ini teman-teman ya. Jadi saya ada simulasi kontrol dulu ya. Jadi ada materi tentang simulasi kontrol yang minta 2 partisipan ya untuk dapat bergabung. Nah, di sini mungkin Pak Kadek bisa, sama di sini mungkin dari Pak Gede atau Ibu ya, Ibu Srian. Pak Kadek akan saya kasih satu kertas, tolong dibelam dengan erat ya. Nah, sekarang Bu ini Wahyu. Nah, itu silahkan melakukan segala hal untuk dapat Pak Kadek ini membuka kertas tersebut atau yang saya kasih tadi. Bisa mengintimidasi, bisa membujuk, bisa marahin, bisa merayu, bebas ya. Terkait dengan simulasi kontrol. Nah, sekarang silakan bisa dimulai Bu Dewayunya, silakan untuk Pak Kadek digenggam yang erat. Bagaimana Pak Kadek terpengaruh oleh Bu Dewayu untuk membuka. Jadi pegang dengan erat, jangan sampai itu bisa terbuka seperti itu kalau Pak Kadek. Silakan Bu Dewayu. Silakan boleh. Ini terkait dengan simulasi kontrol, nanti saya sampaikan ya. Digenggam dulu Pak Kadek, dilihatkan. Oh, ini kayak dilihatkan. Sekarang bisa. Ya, ngomong boleh ya, ngomong boleh di. Ya, ini bicarakan ya bisa. Dibujuk. Nah, silakan. Boleh betul. Ya, bebas. Tapi dari tempat aja boleh. Silakan. Bapak bisa minta tolong buka tangannya. Kalau dibayar mau. Dibayar. Nah, di sini bebas nggak Pak? Enggak. Oh nggak bebas ya. Coba gerakin tangannya Pak. Udah. Oh ya lagi
tetap nggak mau kalau dari Tetap kaya. mau. Coba lebih keras lagi gitu lucunya. Ya. Karena anaknya kaku, Pak. Bapak aku ini antara aku semuanya. Oke, jadi terima kasih untuk partisipasinya. Nanti kaitkan dengan simulasi kontrol teman-teman. Jadi di sini untuk perubahan paradigma belajar kita sering miskonsepsi teman-teman. Jadi pertama itu ilusi guru mengontrol murid, biasanya kita mengontrol murid maunya seperti itu ya. Kita ingin murid supaya ini. Yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang kedua itu yang ketiga itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak yang memaksa, itu tidak bisa. Tapi kalau dalam hal tadi posisi kontrolnya berarti di mana? Di ibunya apa di pak kadeknya? Iya. Ya di pak kadeknya ya. Nah jadi tidak akan bisa terbuka itu karena ya tidak boleh. Nah sama seperti kita dengan siswa. Jadi siswa itu kita bisa tahu posisi kontrol ada di mereka. Jadi kita tidak bisa seperti ini. Jadi ilusi mengontrol siswa itu tidak bisa. Jadi yang membawa kontrolnya sendiri itu adalah mereka sendiri seperti itu. Nah itu yang terjadi untuk paradigma tentang miskonsepsinya tentang posisi kontrol ini. Nah dan bagaimana mengubah paradigma tersebut? Teman-teman bisa melihat di sini pertama itu stimulus respon yang kita lakukan teman-teman. Jadi realitas dan kebutuhan kita sama itu yang kita sekarang. Dan kalau yang teori kontrol itu kita pakai itu memiliki pemandangan yang berbeda. Pertama kan realitasnya kebutuhan kita berbeda. Sama dengan siswa juga pasti kebutuhan mereka itu berbeda juga. Nah kemudian yang kedua semua orang melihat hal yang sama. Itu kalau stimulus respon. Nah kalau yang di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama juga dengan siswa. Nah kemudian yang ketiga kita mencoba mengubah orang. Nah pandangan itu sama dengan kita. Nah kalau di teori kontrolnya itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang terjadi teman-teman. Nah tapi sekarang adalah perilaku buruk itu adalah masing-masing memiliki tujuan. Baik itu ada siswa yang berlaku buruk itu pasti ada tujuannya, bukan sesuatu yang salah seperti itu. Dan orang lain bisa mengontrol saya. Itu yang stimulusnya. Kalau yang teori kontrol itu hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda seperti itu. Nah itu hubungan dengan simulasi tadi. Terima kasih untuk partisipasinya dari Pak Kadek dan Ibu Dewa ini. Nah ini sudah disampaikan tadi, kita lewat dulu. Nah terkait dengan nilai kebajikan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus Eka, ini di sini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini contohnya adalah profil pada Pancasila yang kita tahu dapat di kelas 7 dan 8 ya teman-teman ya. Itu dari beriman dan bertakwa sampai dengan penggerak kritis, itu sifatnya universal. Nah kalau yang Ibu ini years program ini PIP itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri sampai di komitmen itu untuk yang universal. Yang kedua, kemudian yang ketiga ini adalah keterampilan hidup atau life skill ya. Life skill ini dapat dipercaya, lurus, hati, dengar yang aktif, tidak menyalahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri itu dari life skill sendiri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, terkait dengan kebutuhan dasar manusia, di sini ada juga yang berhubungan dengan materi tadi teman-teman ya. Jadi ada teori kontrol itu adalah realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, terkait dengan teori itu, ini ada contoh kasus nih teman-teman. Bisa teman-teman lihat contoh kasusnya. Ini Ibu Made, guru sekolah dasar yang sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Bernama Budi ya. Dan beberapa anak telah datang dan mengeluhkan yang sering kali dilakukan Budi itu adalah meminta bekal makan siang kepada mereka ya. Jadi teman-temannya itu dipaksa diminta bekalnya seperti itu. Dan jika Anda menghadapi situasi seperti ini, nah kalau itu dikaitkan dengan kebutuhan. Nah kebutuhan ya. Kira-kira kebutuhannya apa yang belum dipenuhi oleh Budi di sini? Ada nggak? Misalnya dia merebut makanan dari teman-temannya. Kira-kira kebutuhannya apa itu kan perilaku dia yang salah ya. Jadi mereka merebut temannya, tapi kita lihat dari posisi kontrol itu adalah dia memiliki tujuan. Tujuannya ada yang belum terpenuhi gitu. Perhatian, apa lagi kira-kira? Ya nggak dapat perhatian. Kalau dia merebut makanan berarti apa yang nggak dapat? Kasih sayang nggak dapat. Kemudian ya, dapat uang ya, jadi
Oke, kita lihat dari jawabannya Pak Media. Jadi di sini menurut kebutuhan yang ini ya, analisa kasus kebutuhan dasar manusia. Di sini dia pertama konteks yang tadi kasus tadi itu adalah survival. Dia budi lapar ternyata, dia lapar dan orang tuanya tidak memberikan dia bekal, sehingga tujuannya pada saat itu dia melakukan hal itu adalah ya survive bertahan hidup teman-teman. Jadi ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian ada love dan belonging, itu teman budi jadi perhatian. Jadi dia butuh pasti sayang dia, jadi butuh perhatian seperti udah yang bilang tadi. Kemudian freedom itu kebebasan. Jadi merasa bosan dengan hal yang selalu sama mungkin dia hanya. Kemudian dia ingin sesuatu yang berbeda, temannya membawa sesuatu yang berbeda mungkin lebih enak. Nah dia akan mengambil itu. Tapi ada tujuannya. Dan fun ini budi kesenangan itu. Budi hanya iseng dan menikmati wajah temannya yang besar. Kemudian dia senang kita mendapatkan kesenangan dari itu. Kemudian power, dia merasa hebat karena temannya menjadi takut. Jadi ada beberapa kebutuhan yang kemungkinan pada saat Budi melakukan hal tersebut itu yang belum terpenuhi dari dirinya sendiri. Nah itu yang contohnya teman-teman. Kemudian teori motivasi perilaku manusia ini ada beberapa yang memotivasi teman-teman. Jadi di sini mulai dari yang motivasi eksternalnya, kemudian yang internal juga dari disiplin positif. Jadi tujuan kita itu yang ketiga teman-teman, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan jadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia dapat dari motivasi dari dirinya sendiri. Seperti itu. Nah di sini terkait dengan hukuman dan konsekuensi teman-teman. Jadi ada beberapa pernyataan ya di sini, mungkin teman-teman bisa melihatnya atau saya bacakan ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu kira-kira hukuman apa konsekuensinya? Jadi hukuman ya, jadi hukuman atau konsekuensi itu lari mengelilingi lapangan. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Jadi siswanya membersihkan coretannya. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kemudian yang ketiga, ini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah itu kira-kira hukuman apa? Hukumannya ini. Oke, kita cek sudah jawabannya. Dan menggantikan kertas teman dengan yang dicoret-coret. Jadi kertas teman digantikan setelah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Oke, berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Dan murid diminta bertanya kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna yang sesuai peraturan sekolah. Itu hukuman. Tidak berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki serta ya. Itu adalah. Oke, kita lihat jawabannya dulu. Nah yang pertama ini lagi mengelilingi lapangan. Oke, sudah pas dia hukuman dijawab. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja. Itu konsekuensi karena dia sudah melakukan hal tersebut dan bersedia membersihkannya. Kemudian murid diminta untuk push up, itu hukuman. Kemudian menggantikan, itu konsekuensi sudah pasti dia. Kemudian berjemur, itu hukuman. Kemudian meminta berpegang kaki sepanjang hari, itu juga hukuman. Dan berdiri di depan kelas, itu juga hukuman. Pas kalian dengan jawabannya. Nah, terkait dengan restitusi atau fungsi kontrol di sini ada 5. Nah, yang mana di sini pernah diterapkan dan mungkin beberapa memang sudah dijalani kemarin ya sebagai kita sebagai guru. Pertama itu ada posisi penghukum, ada posisi pembuat merasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, dan ada posisi manajer. Nah, terkait dengan fungsi kontrol guru, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kata kuncinya ya. Jadi misalnya saya kecewa dengan kamu, itu membuat orang merasa bersalah. Jadi kita menjadi guru bisa memberikan fungsi kontrol yang seperti itu. Jadi terhadap masalah yang dihadapi siswa. Jadi kecewa itu membuat merasa bersalah. Dan kamu tidak pernah benar, itu penghukum. Jadi langsung menjas itu siswanya. Tidak pernah benar. Kemudian posisi teman itu ada ayolah gitu. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak, itu teman. Jadi posisi kita dengan siswa itu sebagai teman. Kemudian ada posisi pemantau. Ini mendapat stiker bintang. Jadi pemantau itu bisa memantau lebih detail. Kemudian manajer di sini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, ada solusi yang disampaikan.
disiplin daripada positif tentang materi diseminasi daripada budaya positif yang ada di sekolah. Seperti yang Bapak yang saya tampilkan di depan, apa sebenarnya itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah cara untuk menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming berupa hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Jadi anak itu kita tidak boleh memberikan suatu rasa iming-iming. Kalau kamu mau melakukan kegiatan yang positif, kamu akan mendapatkan nilai yang besar, juga boleh sebenarnya. Ya, kita itu tidak boleh mencoba daripada anak dan tidak boleh juga menghukum daripada anak walaupun dia melanggar daripada suatu ketentuan tata tertib. Karena penghukum itu adalah prosesnya merupakan proses yang melanggar daripada hak daripada asasi individu itu sendiri. Makanya istilah penghukum sekarang itu tidak diperbolehkan terlalu keras dilakukan di sekolah. Oke, selanjutnya disiplin sangat penting untuk diajarkan dan dibiasakan pada anak sejak dini, setiap hari. Salah satu contoh, setiap dia pagi hari datang, kita mengadakan yang namanya salam 3S di depan kan, di depan daripada gerbang sekolah. Di sana sudah kelihatan anak itu sudah disiplin, salam, sapa, dan senyum. Selain itu, anak itu berkumpul di halaman sekolah melakukan persembahyangan bersama. Itu merupakan salah satu sikap disiplin positif juga. Setelah itu kita melaksanakan kegiatan setiap hari Selasa, yaitu makan bersama. Itu juga merupakan salah satu konsep penerapan disiplin juga. Setelah itu di dalam kelas anak itu melakukan sambutan pangan dari umat kepada guru sebelum mulai pembelajaran dan berdoa bersama sebelum pembelajaran itu dimulai. Itu merupakan salah satu sikap disiplin dan berada di karakter profil belajar Pancasila, itu bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu profil belajar Pancasila cuma masuk di sana. Itu yang maksudnya. Selanjutnya, pendekatan daripada disiplin positif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak, sehingga si anak dapat belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berempati. Disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab tentang tata tertib serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya, baik itu lingkungan di sekolah maupun lingkungan di dalam masyarakat. Oke. Selanjutnya, sebagai contoh yang paling sederhana, disiplin positif akan membuat anak mengerti sendiri bahwa dengan rajin bangun pagi, salah satu contoh itu, ia akan merasa lebih semangat untuk bermain dan belajar. Setelah itu, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau malah merasa takut dihukum oleh seseorang jika tidak melakukannya. Salah satu contoh juga dalam kegiatan di sekolah, kalau anak itu misalkan mengadakan yang namanya ulangan, kalau nilainya tinggi, dia mendapatkan pujian. Kalau dia nilainya rendah, dia tetap mendapatkan pujian, tapi bukan mendapatkan hukuman. Itu maksudnya. Artinya kita tidak boleh membedakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya, karena karakter daripada kodrat daripada anak itu berbeda. Saya sudah bilang tadi kodrat anak ada dua, ada yang namanya kodrat alam, itu dibawa memang dari sejak lahir, dan ada yang namanya kodrat zaman, itu berdasarkan kemajuan daripada teknologi yang ada. Oke, jadi Bapak Ibu harus nanti jangan membedakan antara anak si A dengan anak si B. Makanya nanti akan ada konsep pembelajaran pada kurikulum mereka namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kita mengajar siswa itu berdasarkan kebutuhan daripada siswa itu sendiri. Misalkan siapa yang senang bernyanyi, kita kelompokkan. Siapa yang senang menonton video, kita kelompokkan. Siapa yang senang di lapangan nanti belajar, kita kelompokkan. Berdasarkan pengelompokan itu, otomatis proses pembelajaran yang kita lakukan akan terlihat akurat. Artinya kita tidak bisa membedakan antara yang pintar, yang bodoh, yang pintar luar biasa, tidak bisa kita bedakan. Karena kodrat anak itu berbeda-beda. Selanjutnya, sekarang saya rangkum manfaat daripada disiplin positif untuk tumbuh kembang daripada anak. Yang pertama, yaitu membentuk daripada komunikasi yang sehat antar orang tua dan anak terkait harapan, aturan, dan batasan. Kita sebagai guru harus ada koordinasi dengan orang tua siswa. Karena kalau kita ada yang mengajar di sekolah, itu tidak mungkin akan bisa melaksanakan pembelajaran dengan bagus. Harus ada dukungan maupun koordinasi dari orang tua siswa itu sendiri. Tanpa dukungan
kita sepanjang hayat atau semasih bisa melakukan kegiatan, kita harus belajar sepanjang hayat karena perubahan ilmu itu setiap hari akan bisa berubah. Yang ketiga, meningkatkan daripada kompetensi dan kepercayaan diri anak untuk menghadapi daripada suatu tantangan. Misalkan tantangan-tantangan dalam bidang akademik, ada olimpiade, ada kompetensi anak di sekolah A misalkan pintar, di sekolah B pintar. Kita harus bisa menghadapi tantangan tersebut dalam hal akademik. Demikian juga dalam akademik ada lomba-lomba, baik itu lomba-lomba perseninja dan lain sebagainya. Kita harus bisa menghadapi tantangan yang dimiliki oleh sekolah-sekolah lain. Nah, yang selanjutnya membentuk daripada karakter anak yang berempati, sopan dan saling menghormati. Kayak kemarin, kayak Sapa 3S kita udah membentuk karakter itu. Dia menghormati, dia salam. Nah, setelah itu setiap lewat gurunya dia bilang Om Swastiastu. Itu salah satu membentuk karakter juga. Itu salah satu bentuk budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah. Dan mudah-mudahan ke depannya pembentukan budaya ini bisa berjalan lebih baik lagi. Sekarang ada beberapa cara untuk menerapkan sikap disiplin positif kepada anak. Apa aja caranya? Yang pertama, buat aturan dan kesepakatan bersama. Kita buat aturan dan kesepakatan bersama, yang mana setiap keluarga termasuk keluarga sekolah perlu memiliki aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kita buat aturan sama murid, apa yang boleh anak-anak lakukan, kalau melanggar apa sanksinya dan apa hal-hal yang anak-anak tidak boleh lakukan. Kita buat aturan yang pertama untuk menumbuhkan budaya positif tersebut. Yang kedua, tetapkan konsekuensi. Itu laksanakan kesepakatan secara terus-menerus dan terapkan konsekuensi yang tepat saat ada pelanggaran. Artinya, dia sudah membuat kesepakatan, kita sudah membuat kesepakatan, kita sekarang konsekuensikan. Artinya kesepakatan itu supaya dilaksanakan secara terus-menerus dan tidak ada pelanggaran yang dilaksanakan. Karena yang membuat daripada kesepakatan itu adalah anak itu sendiri sama kita sebagai seorang guru di warga sekolah. Yang ketiga, berikan pujian. Kita perlu memberikan pujian daripada anak biar nanti anak tersebut mengira dirinya itu sudah melakukan kegiatan yang positif di sekolah, tapi pujian itu kita lihat dari sikap yang dia lakukan, apakah sikapnya itu dia benar tentang aturan atau tertib sekolah apa enggak. Kalau memang benar kita berikan dia pujian, kalau tidak benar kita berikan dia suatu pengarahan. Jadi bukan penghukuman. Selanjutnya yang keempat, menjalin komunikasi yang baik. Kita harus berkomunikasi dengan anak. Tanpa adanya komunikasi, apapun segala kegiatan yang kita lakukan tidak akan terlaksana. Seperti kayak ini, saya berkomunikasi dengan Bapak Ibu supaya nanti mendukung kegiatan daripada diskusi tentang diskriminasi positif daripada sekolah. Makanya kalau tidak ada yang namanya komunikasi yang baik, otomatis kegiatan ini akan tidak berjalan dengan lancar. Itu cara-cara untuk menumbuhkan daripada budaya positif yang ada di sekolah kita. Memang sudah berjalan, tapi kedepannya supaya lebih bagus lagi. Jadi itu tentang pemaparan tentang disiplin positif yang ada di sekolah. Kalau ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan atau kita diskusikan bersama. Ada? Pun ada Pak? Pun, Berdesa Pun. Terima kasih. Yang terakhir sekarang sebelum ke teman yang Gede Budianto untuk menjadikan materi selanjutnya, lagi satu dia menjadikan tentang keyakinan daripada kelas. Mungkin kita ada lagi saya desa Gade Pak Hijau mungkin sudah membuat yang namanya kesepakatan daripada kelas di dalam ruangan kelas. Yang mana untuk keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dari kelas itu sendiri untuk melakukan nilai-nilai kebajikan yang dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Yang ingin saya tanyakan, sama ada keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Sama nggak? Keyakinan sama peraturan sama nggak? Tidak. Apa bedanya? Coba satu orang salah nggak apa-apa. Saya juga masih belajar, Pak Dirjan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya tahu di kelas untuk peraturan kelas itu ada sanksinya
Menurut yang pribadi, kalau peraturan kelas itu adalah peraturan yang berada di sekolah. Sekolah yang menentukan itu. Kita harus ikut itu. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh warga di kelas itu sendiri tanpa ada kaitannya dengan peraturan sekolah. Itu beda menurut yang. Jadi sekali lagi kalau peraturan itu sudah ada di sekolah, kayak tata tertib sekolah itu termasuk peraturan namanya. Kalau keyakinan itu dibuat oleh warga dan sekitar kelas itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara-cara membuat daripada suatu keyakinan kelas itu ada beberapa caranya. Yang pertama, guru menjelaskan konsep keyakinan kelas kepada murid. Maksudnya kita membuat keyakinan kelas ini apa tujuannya? Itu kita jelaskan dulu. Yang mana keyakinan kelas yang dibuat itu tolong nanti jangan dilanggar. Karena yang membuat adalah dirimu sendiri yang membuat. Itu keyakinan namanya. Kalau peraturan kan warga sekolah yang membuat itu yang membedakannya yang saya bilang tadi. Yang kedua, semua murid di kelas berusaha untuk mendapatkan mencurahkan pendapat tentang keyakinan kelas yang dia inginkan. Misalkan ada 38 siswa. Setiap siswa kita tanyakan, apa yang kamu sepakat tentang keyakinan kelas? Apakah itu disiplin? Apakah itu cara belajarnya? Apakah itu tentang tidak membawa senjata tajam dan lain sebagainya? Kita sepakati satu persatu. Semua anak kita suruh untuk membuat apa yang ada di dalam benaknya untuk membuat suatu keyakinan. Ke-38 anak itu disuruh membuat di depan papan tulis apa keyakinan yang dia mau buat. Nah itu yang ketiga, guru meminta murid menuliskan satu keyakinan kelas yang diinginkan di kertas post-it. Kalau tidak ada kertas post-it, papan juga bisa. Misalkan si A, apa keyakinanmu? Tidak melanggar peraturan, tulis. Yang si B, tidak pernah terlambat datang, tulis juga. Yang si C dan seterusnya ditulis tuh. Dari kesekian siswa yang menulis, kita ambil beberapa keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat positif. Misalkan, tidak melanggar aturan sekolah. Itu kalimat positifnya apa? Atau kalimat kebajikannya adalah termasuk kalimat disiplin namanya. Itu maksudnya bagi nanti untuk kalimat positif tidak melanggar aturan sekolah ditulis kedisiplinan. Itu salah satu contohnya. Di antara setiap yang ditulis sama siswa. Selanjutnya, mengerjakan tugas tepat waktu itu kebajikannya apa nilainya? Mengerjakan tugas tepat waktu artinya ada PR dari guru dikerjakan tepat waktunya. Itu nilai kebajikannya apa? Bertanggung jawab. Itu kita buat keyakinan kelasnya bertanggung jawab. Itu maksudnya. Dan seterusnya. Ya, maksimal keyakinan kelas yang kita buat itu ada 10 nanti. Jadi dari sekian 10 keyakinan kelas itu kalau nanti ada siswa yang melanggar, kita adakan yang namanya pemanggilan dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Kamu kan sudah melakukan membuat keyakinan kelas, mengapa kamu bisa melanggar daripada keyakinan di sana kita jelaskan. Makanya sebelum melakukan segitiga restitusi kita harus buat yang namanya keyakinan kelas. Selanjutnya, setelah membuat keyakinan kelas bersama murid itu menempel daripada keyakinan kelas itu di depan kelas. Jadi semua siswa bisa melihat bahwa ini kesepakatan keyakinan kelas yang kita buat bersama. Makanya nanti kalau ada pelanggaran-pelanggaran kita berpatokan daripada keyakinan kelas yang dia buat. Karena dia yang membuat keyakinan otomatis kalau dia melanggar otomatis dia bisa dikenai yang namanya sanksi. Itu bedanya. Kalau peraturan lain lagi nanti. Nah, selanjutnya apa tugas guru dan murid di dalam suatu keyakinan kelas? Kalau guru apa tugasnya? Yaitu dia mendidik, mengajar, melatih. Sedangkan kalau murid tugasnya adalah untuk belajar dan meniti ilmu yang setinggi-tingginya. Itu tugas guru dan murid di dalam proses keyakinan. Makanya diisi di dalam keyakinan kelas. Tugas guru dan murid, kalau guru tugasnya adalah belajar dan mengajar, mendidik, sedangkan kalau murid tugasnya adalah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Itu harus diisi di bawah keyakinan kelas. Biar nanti kalau ada pelanggaran kita bisa memakai patokan daripada keyakinan kelas yang ada di kelas itu masing-masing. Setiap kelas harus ada ya, bukan
keyakinan itu ada di kelas, sedangkan kalau peraturan itu baru sekolah. Saya tahu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Oke. Untuk kedepannya kita sepakati untuk membuat yang namanya keyakinan daripada suatu kelas di masing-masing kelas supaya program desiminasi positif yang ada di sekolah kita itu kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Jadi itu pemaparan dari Tiang tentang desiminasi positif, tentang perubahan paradigma baru, disiplin positif sama keyakinan kelas. Yang lagi 3 nanti desiminasi positifnya tiga restitusi sama kontrol dulu. Itu mungkin disampaikan nanti sama teman saya lagi satu itu Pak Edi Widarto. Oke, itu dari Tiang. Tadi Tiang awal dengan Om Swastiastu, oke. Sekarang yang akhir dengan Rasul. Oh, besar nih. Terima kasih. Terima kasih teman-temannya. Kita lanjutkan. Nah, di sini untuk materinya yang saya adalah posisi kontrol dulu. Jadi ini merupakan restitusi yang kita lakukan di sekolah. Jadi beberapa teman-teman atau yang sendiri sudah menggunakan posisi kontrol seperti ini. Pertama itu penghukum. Jadi kita sebagai guru itu melakukan langsung penghukum ke anak didik kita. Kemudian yang kedua ini membuat merasa bersalah. Dan yang ketiga ada teman. Jadi posisi kita dengan anak-anak. Jadi kita posisikan sebagai teman. Dan yang ketiga, yang keempat itu pemantau. Yang kelima ini posisi manajer. Jadi yang disarankan, nah itu adalah yang memanajer itu sendiri teman-teman. Nah sekarang kita lihat contohnya. Jadi kita bisa tahu posisi kontrol guru ini dari beberapa pernyataan-pernyataan yang diberikan pada saat anak-anak lagi atau sedang melakukan kesalahan, misalnya terlambat datang ke sekolah, seperti itu misalnya. Contoh kasusnya. Dan yang di sini adalah yang pertama itu membuat merasa bersalah. Ini kata-katanya adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi dia akan merasa bersalah seperti itu. Dan kamu tidak pernah benar melakukannya, itu langsung menjudge siswa, itu posisi penghukum. Nah kemudian ayolah melakukan demi ibu dan bapak, itu posisi sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, itu sebagai posisi pemantau. Jadi pantau untuk memantau untuk ini anaknya. Kemudian yang kelima ini adalah posisi yang disarankan teman-teman. Jadi bagaimana bisa untuk menyelesaikan masalah. Misalnya yang datang atau yang datang terlambat, itu kita akan cari masalahnya dulu. Jadi kita gali pertama itu dengan segitiga restitusi. Yang dalam hal ini kita dapat contohkan namanya jadi dari video. Nah, saya akan memutarkan video dan video contoh dari posisi kontrol guru yang kelima tadi. Yang mulai. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Nah, kalau video tadi itu kira-kira teman-temannya itu posisi kontrol yang mana? Oke, penghukum ya. Oke, terima kasih jawabannya. Jadi untuk ini yang pertama adalah penghukum. Jadi langsung menghukum anaknya ya, belum ada klarifikasi, belum ada yang sempat anaknya menyampaikan sesuatu, itu langsung dihukum gitu ya. Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, Oke, kita yang kedua ya. Nah, yang kedua ini. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti itu dia ketemu bapak kepala sekolah, nak. Kalau yang kedua ini apa kira-kira? Teman? Ya, mungkin sering kita lihat ya. Jadi yang benar itu yang membuat kesalahan. Tuh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu
yang kedua teman ya. Terima kasih dari jawabannya. Sekarang yang ketiga teman untuk contohnya. Nah ini yang ketiga. Sama ini ya, cuma teksnya yang berbeda ya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya ngomongin saya Bu. Kamu malah nyalain kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang malas banget tadi. Jadi biar Bu saya lincah, tetap gak kecil hujan Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Beresin urusan absen kamu. Kalau yang ini lebih teman ya, kadang kata wahnya tuh namanya jadi wah itu kan. Jadi dia memposisikan sebagai teman, bahkan absennya pun diberesin seperti itu. Jadi bisa sebagai teman posisinya. Jadi, yang keempat tuh dia yang keempat. Nah ini yang keempat ini. Sampai yang kelima dia. Nah ini yang keempat. Ya. Selamat pagi Bu. Karen, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus sekolah dulu Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, kalau yang ini teman, yang Mantap. ya aku mantau teman ya, karena dia pertama itu memberikan konsekuensinya, aturannya dibacakan itu, dan sehingga apa yang dilanggar dia akan dilakukan, tapi bukan menunjukkan solusi bagi narasnya. Jadi dia belum dapat solusi tentang pelanggarannya itu. Nah, jadi disarankan posisi ini teman. Nah, yang kelima. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf Bu, saya lupa soal saya sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Karen yakin prinsip saling menghormati tersebut? Oke, untuk yang kelima ini tadi Pak Gusnya sudah menyampaikan tentang keyakinan kelas ya. Namanya, jadi ada keyakinan yang diingatkan lagi ke anaknya. Seperti itu. Jadi ini posisi yang terakhir kita lagi dulu. Saya meyakininya. Apakah Karen bersedia memperbaiki masalah kekeluargaan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah kekeluargaan? Nah, jadi ada menggali solusi seperti itu teman-teman ya. Jadi gali solusinya, masalahnya itu sudah dikonfirmasi ke anaknya bahwa alarmnya telah di setel seperti itu. Jadi sehingga nanti ada proses untuk menggali solusinya. Ada lagi? Saya akan coba untuk pindah ruang menyenang alam saya Bu. Baik, kalau Karen komputer alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, karena saya Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Karen adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya, Karen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Karen? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Karen. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas tujuh lagi. Baik Bu, terima kasih. Oke, nah, itu teman-teman ya, itu yang kelima adalah posisi manajer teman-teman. Jadi yang diberikan kepada siswa itu adalah pertama menanyakan solusinya. Jadi bukan solusi dulu sih, jadi menstabilkan identitasnya dulu, kemudian memvalidasi kesalahannya. Jadi salahnya apa, kemudian nanti yang ketiga baru nanti mengingatkan keyakinan kelasnya, sehingga nanti akan timbul solusi. Dan kontrol yang pertama itu
yang dari dirinya sendiri yang akan merubahnya seperti itu. Nah itu posisi manajer ya. Dan selanjutnya kembali di materi yang nah ini untuk psikologinya nanti kita share aja ya karena ini tulisannya. Nah yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah ini sudah sampaikan tadi adalah nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Oke, tadi sudah juga. Nah keyakinan kelas itu akan membentuk budaya positif. Jadi mulai dari peraturan baku, dan di tengahnya yang hijau itu adalah keyakinan kelas. Kemudian yang keempatnya menjadi lingkungan positif, kemudian menjadi budaya positif di sekolah. Nah selanjutnya adalah untuk peraturan di sini, contohnya teman-teman selalu kembalikan buku ke tempatnya itu sebagai peraturan di sekolah, dan keyakinan kelasnya tadi sudah sampaikan juga yaitu tentang tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu kalau peraturan. Tapi untuk keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah selanjutnya sampai gunakan masker. Nah ini berarti kesehatan dan keselamatan. Jadi dia meyakini tentang kesehatannya dan keselamatannya, otomatis dia akan dari dirinya sendiri memakai masker. Jadi bukan suruhan atau bukan aturan. Jadi lebih ke keyakinan. Dia meyakini tentang kesehatan dan keselamatannya sehingga dia memakai masker seperti itu. Nah kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi keselamatan dan keamanan. Seperti itu teman-teman keyakinan kelas. Dan selanjutnya untuk pembentukan sudah disampaikan juga, yaitu kelas bersifat lebih abstrak dan sampai pada yang meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah itu pembentukannya dan dilakukan oleh warga sekolah juga. Jadi melalui curah pendapat. Jadi di kelas teman-teman bisa yang wali yaitu bisa menyampaikan kepada anak-anak apa peraturan kelas, kemudian nanti apa keyakinan kelasnya, sehingga nanti bisa disampaikan pada saat siswa itu melakukan pelanggaran atau mungkin ada beberapa yang dilanggar oleh anak-anak, sehingga bisa diingatkan lagi mencari solusinya dari segitiga restitusi. Nah ini lanjut ke segitiga restitusi teman-teman. Ini ada beberapa atau 3 hal yang dilakukan. Pertama itu adalah melalui restitusi ini menjadi murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu jadi tidak mengulangi lagi. Tadi dari dalam diri kontrol diri tadi itu dia berubah sendiri atau secara hati nurani dia berubah. Dan kedua membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, kemudian kesignifikannya seperti ini teman-teman. Jadi dari menstabilkan identitas dulu. Jadi identitasnya distabilkan, contohnya adalah setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi jika anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi mereka merasa ada yang seperti ini dan bisa diperbaiki seperti itu. Dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi nanti bisa dikasih kata-kata adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Itu divalidasi dulu. Dan apakah cara yang lebih efektif? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kebutuhan tadi ya, jadi kebutuhan tadi. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, setelah dilakukan yang pertama dan kedua, nanti yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Setelah tadi disepakati, kita tanyakan nilai apa yang telah disepakati, kan? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu untuk keyakinan kelasnya yang dikaitkan dengan segitiga restitusi. Sehingga nanti yang video tadi itu menggambarkan adalah posisi manajer. Setelah itu dilakukan adalah kegiatan restitusi. Nah yang pertama ini menstabilkan identitas. Itu tadi sudah ya, jadi berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Dan saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah itu beberapa yang bisa disampaikan ke anak-anak supaya dia menstabilkan identitasnya dia. Nah yang kedua, validasi tindakan itu kamu pasti punya alasan melakukan hal seperti itu, kemudian kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah memenuhi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan apa yang kita pernah yakini atau sebagai di kelas dan diperjuangkan, dan nilai-nilai umum yang kita telah sepakati dan bayangan kita tentang kelas yang ideal dan kamu mau jadi orang seperti apa. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi segitiga restitusi, kemudian yang keyakinan kelas dan posisi kontrol ini.
Mungkin dari yang sudah saya sampaikan ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman. Ya, dan terakhir tadi adalah implementasi namanya. Jadi seperti runtutan ininya, diskusinya, kita ada implementasi budaya positif di sekolah. Jadi beberapa implementasi sudah kita lakukan ya teman-teman. Ini mungkin agak gelap ya dapurnya. Jadi memberikan kesempatan kepada siswa dan melakukan pembiasaan dan kegiatan ekstra untuk memanfaatkan siswanya sendiri. Jadi di sana bisa menunjukkan budaya positif di sekolah. Gitu ya. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan terkait dengan sesi tanya jawabnya. Mungkin ada yang teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan materi kami. Nanti saya sampaikan dulu. Ya, jadi tentang perubahan paradigma belajar meskipun positif, pembentukan manusia, jadi motivasi perilaku manusia, nilai kebajikan dan psikokontrol dulu, jangan keras menstimulan diskusi. Jadi itu beberapa materi yang tadi disampaikan oleh Tian sama Pak Agus TK yang tadi kita bagi. Kemudian kalau memang ada yang menanyakan, silakan yang sesi tanya jawab ini. Setelah itu baru refleksi, kalau nanti diberikan juga refleksi tentang yang sendiri sama Pak Agus TK-nya, tentang apa yang disampaikan. Mungkin sebagai masukan dari kami juga untuk melakukan atau menyempurnakan lagi kegiatan di kemudian hari. Oke, silakan Pak. Dari Pak Agus sudah bertanya. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang mau bertanya, ini ada masalah di kelasnya. Terus saya punya anak didik yang suka terlambat, yang sering terlambat datang. Ya, terus dia tanyakan kenapa kamu terlambat datang? Katanya mau berubah. Terus tapi dia bilang tidak bisa bangun pagi. Ya, tidak bisa bangun pagi. Kelas 7 Bu. Ya, kelas 7 belum bisa bangun pagi. Terus posisi kontrol yang bagaimana, yang mana yang dapat diterapkan untuk masalah seperti itu? Nah, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Jadi terkait dengan masalahnya mungkin di sini sama dengan yang tapi untuk posisi kontrol sendiri itu diharapkan untuk posisi manajer. Jadi untuk siklusnya adalah pertama dengan untuk posisi manajer itu sendiri itu tindakannya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu pertama yang perlu dilakukan untuk masalah itu tadi adalah menstabilkan identitas diri. Ya, tapi sebelum ini dilakukan harus ada keyakinan kelas dulu seperti itu. Jadi keyakinan kelas dari anak-anak sendiri yang beberapa tempat tentang keyakinan atau peraturan kelas dulu. Jadi bisa peraturan kelas dulu ini baru kita sempurnakan. Contohnya begini. Jadi yang pertama itu peraturan tidak boleh datang terlambat. Kita bisa ubah menjadi keyakinan. Jadi bahasanya seperti itu. Jadi nanti bisa ditanyakan ke anaknya adalah keyakinan mana yang dilambat. Jadi dia akan dalam dirinya, saya mendengar tentang disiplin waktu. Dan cari dengan masalahnya nanti tentang yang kedua ini validasi tindakan. Dia yang mengakui saya mengajukan tadi dia. Kalau memang salah, apa yang menjadi keyakinan yang jelas dan disepakati, dan yang ketiga atau yang keempat nanti bisa dicarikan solusi tadi yang itu yang tadi. Jadi terlambatnya kenapa, kemudian apa yang bisa menjadi solusi untuk biar kalau kelas 7 masuk siang itu, tapi itu tidak bisa tidak biasa bangun pagi. Tidak ada kegiatan. Oh, tidak ada kegiatan itu bisa digali dan posisinya bisa disarankan sih kita lebih mana. Kalau memang yang di penghukum itu mungkin ada efeknya di anak-anak. Jadi anak menjadi demam kalau penghukum dan ada trauma sendiri kayak gitu. Kalau posisi demam dan posisi pemahaman sampai di posisi pemantau itu nanti belum menimbulkan solusi. Masalah yang mengejar dan melakukan keyakinan
sedang itu bagus banget. Yang kedua, untuk yang terakhir teman-teman, kita berdua sudah minta refleksi dari yang teman-teman alami. Dan pertama refleksinya adalah apa yang sudah baik dari kita ya, kemudian apa yang perlu ditingkatkan, kemudian apa yang perlu teman-teman pelajari. Mungkin ada tiga apa yang teman-teman dapat dari kita pelajari. Karena kita berbagi teman-teman, jadi bukan yang kita bisa mengajar seperti itu, tapi berbagi apa yang kita pernah dapatkan, apa yang kita pernah pelajari dan dijelaskan kepada teman-teman. Yang pertama itu apa yang sudah baik. Yang kedua yang perlu Bukan balik dari Bapak Ibu apa yang saya tadi teman-teman yang tadi paradigma, yang kedua tentang sipil positif dan yang ketiga tentang kreativitas. Saya minta tanggapan seseorang tentang apa yang sudah baik yang dia lakukan berdua selama pengajian diseminasi positif, budaya positif di sekolah. Yang sudah baik dulu ya, enggak apa dia sebentar kita sih ini harus bagus. coba Oke, coba saya menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Sekda yang membuat tentang keyakinan KPK. Dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Sekda pada pertemuan, akhirnya pikiran dia jadi terbuka untuk menerapkan itu di masing-masing kelas yang kita mau. Nah, itu yang bisa kita sampaikan tentang itu memberi hikmahnya, menambah wawasan yang lebih dari diri sendiri di dalam kita melakukan latihan pembelajaran kita. Yang kita warna apa yang sudah baik kita materi kontrol ketika yang atau ada yang lainnya teman yang lainnya mengomentari Pak Kadinya boleh? jadi seperti Pak Kadi itu ya. Ya Pak ada ini dan juga Pak Kadi biarkan dari yang tadi. Ya, dari program ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Gede Budiarto tentang budaya positif terkait dengan keyakinan kelas dan dimana sisi kontrol seperti itu sangat sudah luar biasa, sangat baik saya terima dan membuka pikiran kita untuk menerapkan di kelas-kelas pada nantinya. Jadi untuk yang belum dilaksanakan itu mungkin lebih waktunya untuk sosialisasi lebih sering dilakukan agar kami sebagai guru di SMP Negeri Kasuari bisa menerapkan lebih baik dan lebih baik ke depan. Terima kasih untuk mungkin lagi satu dari teman-teman bisa secara global boleh ya. Tentang disiplin positifnya juga boleh. Tadi kan sudah saya sampaikan salah satu bentuk budaya disiplin positif yang kita akan terapkan di sekolah yaitu tentang pemilahan daripada sampah baik itu sampah organik, residu maupun anorganik. Dan memang ini sudah berjalan, semoga ke depan itu murid atau siswa yang kita ada di sekolah biar bisa membedakan atau memilah sampah sesuai dengan macam-macam sampah yang ada. Dan tong sampah untuk baik itu organik maupun residu maupun anorganik sudah disediakan di bawah. Saya harap nanti teman-teman rekan guru bisa memantau dari para siswa kita untuk mengembangkan budaya positif untuk membedakan antara sampah organik, residu maupun anorganik. Dan lagi satu tentang memberikan penjelasan tentang sampah, alangkah baiknya nanti sampahnya tong sampah yang sudah ada di depan kelas itu tidak lagi ada di depan kelas. Mungkin satu titiknya di mana di bawah itu mungkin lebih baik, lebih estetik kelihatan, lebih indah dan lebih nyaman kalau tidak ada tong sampah di depan kelas.
Itu akan saya sosialisasikan nanti dengan Bapak Kepala Sekolah. Sekarang mengapa kita menaruh sampah di depan kelas? Karena jumlah siswa kita belum banyak. Itu kendalanya. Kalau kita taruh di satu titik, kayaknya itu nggak mungkin. Pasti itu sampah itu akan berhamburan dia. Kalau kita udah taruh di depan kelas dan kita ingatkan pengurus kelasnya kalau udah penuh nanti bawa sampahnya ke utara, itu sebenarnya tidak menimbulkan bau. Cuma kita kurang mengingatkan daripada murid untuk membuang sampah kalau udah penuh pakai plastik itu bawa ke utara. Kalau memang sudah siap ya memindahkan, kayaknya masalah bau dan lain sebagainya ada kendala. Itu menurut IAB. Nanti saran dari Bu Abang juga bagus. Kita tempatkan di satu titik. Nanti kita sosialisasikan dulu dengan Bapak Kepala Sekolah sama waka-waka. Dan saya lihat di utara sudah dibuatkan juga tempat pemungutan daripada sampah yang permanen di utara parkir daripada sekolah. Mungkin itu akan dimanfaatkan nanti untuk penampungan sampah ke depan. Oke, terima kasih Bu. Mungkin yang tambah sedikit dari dari penyampaian umum tadi, yang ada sedikit mungkin solusi bisa dibilang seperti itu. Cuma pada saat ini belum yang sempat untuk silakan sosialisasikan. Masih konsep, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa diterapkan oleh Bapak Ibu di sini. Jadi untuk solusi di sini, jika anak-anak membuang sampah di kelas seperti atau di tong sampah di kelas, itu pertama di sini dan teman-teman juga di TLSDK yang di ekstranya itu akan sosialisasikan tentang anak-anak itu diminta untuk membawa kotak makan. Nah, kotak makan yang kosong. Jadi kosong itu kenapa? Karena nanti kalau pada saat mereka ke kantin, mereka akan membeli makanan, entah itu nasi bungkus, mie mungkin dan sebagainya, itu dipindahkan ke tempatnya dia. Nah, sehingga sampah yang ada di kantin, adik-adik sekolah ya kan, utara juga bisa itu tidak akan lewat ke sekolah. Jadi sampahnya itu akan dibuang di tempat sampah di kantin, sehingga sampahnya akan tetap di sana, tidak akan dibawa ke sekolah. Seperti ini. Jadi itu sih konsep kemarin yang kita mau sosialisasikan terkait dengan pemilahan sampah, karena dengan pemilahan sampah yang dilakukan ini selama ini ya kira-kira sudah 3 minggu ini masih ada anak-anak yang memang belum sesuai dengan pemilahan sampahnya, contohnya di residunya itu masuk tercampur, kemudian ada juga yang di organiknya masih tercampur juga, dan posisinya yang kasihan Pak Ibu. Jadi mereka melakukan pemilahan terus di bawah, padahal itu harusnya tinggal masukkan saja, tapi pas sampai di bawah mereka melakukan pemilahan, dia memilah lagi. Nah, sehingga untuk dapat meminimalisir ini kita akan coba menerapkan dengan Pak Agus juga, itu adalah anak-anak membawa kotak makan, sehingga kalau kotak makan sudah dibawa, itu yang ke kelas itu hanya kotak makannya dan makanannya saja. Jadi sampahnya itu sudah ditaruh di kantin, sehingga nanti sampah misalnya bungkus makanan, kotak mika dan sebagainya itu tidak ikut ke sekolah. Itu mungkin dari yang untuk solusi ya teman-teman, supaya bisa meminimalisir sampah yang ada di sekolah. Oke, terima kasih. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, atau mungkin terima kasih untuk tanggapan juga dan umpan baliknya. Yang kedua, akhiri ya, untuk pertemuan ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya sudah hadir. Yang tutup dengan para pesan.